Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama Xiang Yi. Nah, kali ini kita cerita-cerita tentang berita yang sedang hangat. Ya. Berita apa itu? Berita ini berkaitan dengan prediksi tahunan, ya, di mana pada waktu menjelang pergantian tahun, ya, kita ramai memperbicarakan tentang perkiraan-perkiraan perkembangan tahun 2022. Pada saat itu, salah satu gambaran yang timbul itu adalah kita ambil dari elemen logam, ya. Elemen logam itu adalah elemen perpaduan bunyi yang diambil dari tahun. Tahun 2022 ini disebut tahun macan air. Nah, macan dan air apabila dipadukan, dijadikan satu, dia akan menghasilkan elemen logam. Maka, logam dan kayu. Macan itu elemennya kayu. Ya, macan, kayu. Logam dan kayu itu disebut jin, mu. Ya, di dalam bahasa Mandarin, di dalam dunia metafisika, kita kenal satu istilah Jin Mu Jiao Feng. Nah, Jin Mu Jiao Feng, waktu itu saya sempat mengatakan itu akan ada Jin Mu Jiao Feng, ada peperangan, ya. Namun saya tidak berani menekankan karena pada waktu itu belum ada tanda-tandanya di mana ada terjadi perang. Tetapi saya sempat mengatakan akan ada peperangan, tetapi lokal, tidak usah khawatir, tidak berkembang menjadi perang dunia ketiga. Nah, sampai dengan hari ini kita sudah jelas terang benderang, ya. Kita sudah tahu siapa yang sedang perang. Yang sedang perang adalah Rusia yang melawan Ukraina, ya. Rusia ingin mengendalikan situasi yang katanya adalah tindakan membela diri supaya mesin-mesin pembunuh, mesin-mesin perang tidak dipasang oleh pihak barat di perbatasan dia, yaitu di tanah-tanah Ukraina, ya. Jadi ini gegarannya adalah presiden yang sekarang ini, yang Ukraina, ya disebut apa, Zelensky atau apa namanya, ya Zelensky kalau nggak salah. Nah, dia itu sangat menginginkan Ukraina itu bisa masuk ke NATO. Kalau Ukraina masuk NATO, berarti akan menjadi satu nasib, ya, di mana kalau salah satu negara NATO diserang, maka negara NATO yang lain akan membantu. Jadi permintaan ini, ya, ini sebetulnya katanya jauh-jauh hari Rusia sudah ada kesepakatan dengan pihak Barat bahwa masing-masing itu tidak mengganggu satu dengan yang lainnya, ya. Artinya, jangan ngembang terus lah ke timur, ya. Jangan ganggu ke wilayah perbatasan saya dah, gitu lah. Katanya, ya. Kemudian belakangan ini, beberapa tahun ini, ya, ternyata si NATO itu semakin bergeser ke arah timur. Yang terakhir kali akan masuk ke Ukraina. Juga Ukraina juga menjadi anggota NATO, maka mesin perang akan dipasang di Ukraina, di mana Ukraina berbatasan langsung dengan Rusia. Rusia akan terancam secara langsung. Ya, hal ini tentu saja tidak didiamkan oleh Rusia. Ya. Maka diadakanlah
penyerangan yang katanya membela diri. Terlepas daripada benar, tidak benar, boleh, tidak boleh, ya kita bukan haknya kita untuk menilai, ya kita kesampingkan saja. Kita hanya membahas tentang keduanya, terutama kedua pemimpin ini. Ya. Jauh sebelumnya, 3-4 tahun yang lalu, ya, waktu itu saya di Tiongkok, ya, kami sedang bersama-sama di dalam kelompok yang mempelajari tentang metafisika. Ya. Salah satu guru yang hebat sekali, ya, sempat mengatakan, karena dia memiliki, ya, tanggal lahir orang ini. Ya, apakah Anda bisa melihatnya? Ya. Ini adalah pimpinan Rusia. Ya, pimpinan Rusia. Putin. Nah, karena pimpinan Rusia ini, dia punya elemen intinya adalah api besar. Ya. Ini dia punya pace. Ya, pace. Ini adalah api besar. Dan mulai 2022, mulai 2022, ya, keberuntungan dia sudah masuk ke periode api. Kalau masuk ke periode api, itu adalah sebuah elemen yang tidak disukai oleh api besar. Berdasarkan itu, maka diambil satu kesimpulan bahwa 2022 apabila Putin masih menjadi kepala negara Rusia, maka Rusia akan mengalami kemunduran ekonominya. Ya, pada saat itu memang tidak seorang pun yang menduga akan terjadi peperangan. Dan sampai dengan hari ini kita sudah tahu bahwa Rusia memulai peperangan dan pihak Barat itu memblokir semua akses, baik itu dari perbankan, sampai dengan perdagangan, sampai dengan teknologi, semuanya diblokir oleh pihak Barat. Ya, tentu saja pihak Rusia mengalami banyak sekali kerugian, di mana transaksi antar bank tidak bisa dilakukan, di mana pengusaha-pengusaha besar yang ada asetnya di Barat diblokir oleh Barat, di mana sampai orang yang membeli produk Barat, ya misalnya sebuah telepon genggam yang ada hubungan sama Barat, ya salah satu contoh si Apple, karena ini fakta, ya maka kita langsung saya berani mengatakannya, Apple misalnya, ya. Dengar Apple saat ini tidak bisa digunakan di Rusia. Jadi kalau orang di Rusia di tangan ada satu Apple, ini udah berubah menjadi batu yang nggak bisa digunakan. Ya, udah nggak ada gunanya. Nah, jadi dari itu saja kita sudah bisa tahu bahwa pasti terjadi kemerosakan ekonomi. Terlepas daripada si Rusia ini akan menang atau akan kalah. Menang maupun kalah, dia tetap mengalami gangguan ekonomi. Ya. Itu dari tanggal lahir si Putin. Ya. Dari tanggal lahir Zelensky, kebetulan, ya, saya cari-cari tahu, dapat. Ya. Ini tanggal lahir dia, lengkap dengan jam lahirnya saya dapat. Ya. Nah, ini kita bahas dari segi astrologi. Ya. Bahwa Zelensky ini, ya, dia punya sektor diri. Ini ada di sini. Sektor dirinya ini, bintang utamanya adalah matahari atau tayang. Matahari di tempatnya kuda, di sektor kuda. Sektor kuda itu, kalau di jam kuda itu adalah
pada siang hari jam 11 sampai jam 1, di mana matahari itu sudah mencapai puncak-puncaknya, di mana si matahari itu terlalu nyalanya itu terlalu kuat, ya. Di mana kalau segala sesuatu kalau sudah mencapai puncak, maka dia akan mulai jatuh, dia akan mulai menurun, ya. Kita sudah tahu semua bahwa setelah jam 12, ya masuk jam 1, matahari sudah mulai bergeser ke barat, ya kan. Kemudian sampai dengan jam 3, jam 4, ya kita di Indonesia itu jam 4, jam 5 itu matahari sudah mulai loyo, ya. Jam 6 itu sudah hilang dari pandangan kita, ya. Ya, jadi itu adalah fakta semua matahari. Kalau seseorang dia punya sektor dirinya diwakili atau dia diwakili oleh matahari, maka orang matahari itu apabila ada di sektor kuda, maka orangnya itu menjadi sombong, ya, sombong. Dan orang itu seperti matahari yang selalu show, ya. Dan dia itu bisa kaya raya, ya. Kebetulan di sektor dia itu adalah bintang-bintang yang membuat dia itu memiliki persyaratan kaya raya, ya. Kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa ini pasti seorang presiden, tapi yang pasti adalah ini pasti seorang yang kaya raya, dan orang matahari yang kaya raya punya kesempatan yang sangat besar masuk ke pemerintahan, bahkan mencapai puncaknya. Dan kebetulan beliau ini adalah presiden, ya. Karena mataharinya ada di tengah hari, ya. Matahari di tengah hari itu dia adalah segalanya, ya. Kata matahari, akulah segalanya. Tidak seorang pun bisa memandang dengan mata telanjang kepada matahari yang berada di siang hari bolong itu, ya. Jadi dia itu memang sangat panas. Saking sombongnya, ya. Sionya itu kita sudah tahu bahwa latar belakang dari Pak Zelensky itu adalah seorang bintang film yang katanya adalah seorang pelawak, ya. Karena lawakannya itu begitu hebat, maka dia disenangi oleh banyak sekali orang. Bahkan dia terangkat menjadi presiden, ya. Dan dia menjadi sangat sombong. Dia menjadi apa yang aku pikirkan itu pasti betul. Dia bersikeras ingin diterima menjadi anggota NATO, ya. Jadi melihat ketidakberesan, inilah yang mengundang penyerangan dari Rusia ke Ukraina, ya. Karena kita tidak tahu ini benar apa tidak benar, ya saya pakai serangan aja lah, ya. Saya tidak ikut-ikut pakai invasi segala macam, ya. Pakai penyerangan itu paling betul udah. Lalu kenapa dia bisa diserang? Ini karena dia itu matahari berada di tempat kuda yang terlalu sombong. Sampai-sampai dia tidak bisa berbaik-baikan kepada tetangganya yang Rusia. Dia itu tidak bisa menilai dia ini, ya kalau dia gajah itu adalah bayinya gajah. Ya Rusia itu sudah engkongnya gajah itu gede kan. Ya. Jadi engkongnya pun dilawan, ya. Jadi biasanya kalau kita atau Anda yang kalau misalnya kebetulan Anda punya diri itu adalah matahari yang di sektor kuda, suatu tugas rumah, ya, PR yang harus dilakukan itu adalah belajar berbaik-baikan dengan tetangga, ya. Kenapa? Terlalu tinggi hati mudah memiliki musuh di mana-mana, terutama di tempat-tempat yang dekat, ya. Di tetangga kiri, tetangga kanan, semua tetangga itu dimusuhi, ya. Suatu hari rumahnya kebakaran, ya tetangga nggak mau bantu, ya toh. Suatu hari kamu berbuat sesuatu yang mengkegikan, ya ada tetangga yang menyampari, meninju segala macam, tidak ada yang mau membantu, ya.
Dan ini saya tidak mengatakan kenapa dia tidak dibantu oleh anggota NATO dan lain-lain. Terlepas dari itu semua, kita hanya membaca bahwa dia ini adalah matahari. Ya. Matahari kalau sudah mencapai puncak, maka dia itu akan mengalami kemunduran. Ya. Kalau di sini ya, di sini ada sebuah bintang yang disebut Uncang. Ya, Uncang itu muncul di 2023 ya. Nah, ketika kalau Uncang muncul itu biasanya adalah sesuatu yang bermula atau berakhir ya. Kalau kamu sedang susah, maka dia akan berubah menjadi bagus. Kalau kamu sedang bagus-bagusnya, dia akan berubah menjadi jelek, begitu ya. Nah, jadi apakah Zelensky bisa bertahan sampai 2023? Itu masih menjadi tanda tanya ya. Apabila bisa bertahan sampai saat itu, ya kalau dari tanggal lahir dia, barangkali dia itu tidak bisa melanjutkan kejayaannya menjadi presiden, atau dia akan mengalami satu masalah yang besar ya atas diri dia sendiri ya. Jadi itulah yang kita bahas dari seseorang. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa keberuntungan seseorang itu bisa menentukan segaranya yang berhubungan sama dia. Keberuntungan dari seorang kepala negara akan mempengaruhi negaranya. Seseorang daripada seorang CEO ya bisa mempengaruhi jaya atau bangkrutnya sebuah perusahaan yang dia pegang. Ya. Oleh sebab itu, ada bagusnya kalau kita mengetahui sendiri punya keberuntungan. Kapan ada titik yang harus dijaga, kapan ada peluang yang harus diambil. Itu kita harus jelas. Dan itulah gunanya membaca yang disebut tanggal lahir. Apakah itu adalah perbintangan klasik, ya, yang disebut astrologi kuno, ataukah itu disebut hasta aksara atau patsu, ya, atau 8 huruf, ya terserah. Apapun ilmunya, yang penting yang bisa mengetahui perkembangan kehidupan seseorang dengan benar, itu adalah sebuah ilmu yang baik dan layak dipelajari, layak dikembangkan. Ilmu ini sudah berkembang ribuan tahun, dari dulu sampai dengan sekarang. Sudah mencapai ratusan tahun usianya. Ya. Nah, dan dari dulu, bahkan perbincangan klasik itu berkembang jauh lebih lama ya daripada saksara. Akan tetapi popularitas saksara jauh lebih lama daripada perbintangan. Ya, itu ceritanya seperti apa? Ya mungkin kita ambil kesempatan lain ya, untuk menjelaskannya. Ya. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Ya, bye bye.